wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kami, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, mobil khusus yang menghormati guru kita Ketua DKM Masjid Muftanina, Bapak Ustaz Ahmad Jalani beserta jajaran kepengurusan, yang kami hormati Ketua Polsima Bapak Ustaz Abdul Mubin beserta jajaran kepengurusan, serta yang kami hormati para Ketua DKM Masjid Musola sekiranya Cibitung dan Cikarang, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta rasa takjil kami kepada Bapak sekalian, serta yang kami hormati jemaah Forum Silaturahim Masjid Musola sekiranya Cibitung Cikarang, yang mudah-mudahan hadirnya kita di pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita semua masih bisa sama-sama duduk berkumpul bersilaturahim dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilm. Mudah-mudahan hadirnya kita di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang kelak insyaallah di akhirat nanti kita akan mendapatkan, kita akan merasakan manfaatnya. Salawat teriring salam semoga tetap jadi curang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan sunnah-sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, dan kelak kita semua di akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mewakili DKM Masjid Muftanina yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jemaah sekalian atas kehadirannya bersilaturahim di masjid ini untuk kegiatan rutin pekanan yang alhamdulillah di kesempatan ahad ini bertempat di Masjid Miftaul Jannah. Ahlan wa sahlan di Masjid Miftaul Jannah, dan tentunya permohonan maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan nantinya. Kami mewakili DKM Masjid Miftaul Jannah mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan dilanjut dengan tilawah Al-Quran, insyaallah akan dibawakan oleh Ananda Amar. Acara yang ketiga yaitu inti tausiah, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Ahmad Jalani. Acara yang keempat sambutan dari Ketua Posima, doa dan terakhir penutup. Untuk memulai acara pengajian di pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, dimudahkan rezekinya, jauhkan dari bala mara bahaya. Semoga kita semua dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara. Al-Fatihah hadhihi wa kulli muttasalin wa naqawatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Selanjutnya bersama-sama kita dengar menjelaskan suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ananda Amar. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan ucapkan kepada Anda Amar, mudah-mudahan baca dan kita yang mendengar semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya, mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka dapat bertawakal. Mudah-mudahan kita termasuk golongan di dalamnya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Ahmad Bilani. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-ayat. Amma ba'd. Hadratul kiram, Ketua Forsima Al-Ustaz Nurmuddin beserta jajarannya yang sangat kami hormati, Ketua DKM beserta jajarannya seluruh Kirana Cibitung dan juga Cikarang yang juga sangat kami hormati. Hadirin jemaah Forsima yang mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, yang dengan harapan mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan melakukan memperbanyak amal soleh, yang dengan harapan mudah-mudahan amal soleh dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah versinya yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah di pagi ini saya akan mengutip dari kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin itu adalah karangan dari Syekh Samarkandi. Mudah-mudahan bisa motivasi buat kita tambah semangat akan mempelajari terkait dengan masalah ilmu-ilmu agama. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, wa qala ba'dul hukama, bahwasanya sebagian ulama hukama, ulama ahli hikmah itu berpendapat menyampaikan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu yahtaju alal ila arba'ati asya, bahwasanya amal perbuatan itu membutuhkan 4 perkara. Apabila kita mau melakukan sesuatu itu membutuhkan 4 hal hatta yaslamah, sehingga perbuatan itu bisa selamat. Awwaluha, yang pertama, al-ilmu, mengetahui terkait dengan masalah ilmunya, qabla baqaihi, sebelum memulainya. Li'annal amalah, karena bahwasanya amal perbuatan la yasluhu, tidak sah illa bil ilmi, kecuali memahami terkait dengan masalah ilmunya. Fa'idha kanal amal, maka ketika suatu perbuatan itu dilakukan dengan ilmu, dengan tanpa ilmu, karena ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihuhu. Jadi ketika amal perbuatan itu dilakukan dengan tanpa ilmu, karena ma yufsiduhu, maka adanya kesalahannya itu, faktor kesalahannya itu aksar, lebih banyak, mimma yuslihuhu, daripada kemaslahatannya. Jadi yang pertama kita diingatkan bahwasanya suatu amal itu membutuhkan 4 hal. Yang pertama, sebelum kita memulai amal tersebut, kita harus memahami terkait dengan masalah ilmunya. Seperti contoh, misalnya kita mau melakukan ibadah mahdoh yang diantaranya itu melaksanakan sholat. Kita yang harus kita pahami di dalam sholat itu ada yang namanya syarat, dan juga ada yang namanya rukun, yang itu semua tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Apabila suatu amal itu tidak dilakukan atau tidak paham terkait dengan masalah ilmunya, maka kemungkinan besar amal tersebut tidak diterima. Seperti halnya apabila seorang pengembara dia tidak memiliki peta. Jadi ilmu itu diibaratkan peta.
kemungkinan tidak nyampainya itu, tidak sampainya ke tujuan itu lebih besar, bahkan lebih besar tersesatnya daripada sampainya, apabila dia tidak memiliki peta. Dan yang kedua, wasani an-niyyatu fi mabda'ihi. Jadi yang kedua, bahwasanya amal itu membutuhkan niat fi mabda'ihi, di dalam memulainya. Li'annal amalah, karena bahwasanya suatu amal la yasluhu, tidak sah illa binniyati, kecuali dilakukan dengan niat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in, innamal a'mal, bahwasanya amal itu binniyati, harus disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in, dan pastinya setiap segala urusan manawa, tergantung dengan apa yang diniatkan. Seperti misalnya fasaumu, ketika kita mau melaksanakan ibadah puasa, wassalatu, dan juga mau melaksanakan sholat, wal hajju, dan juga melaksanakan ibadah haji, wazzakah, dan juga melaksanakan ibadah zakat, wasairu ta'ati, dan semua ketaatan-ketaatan yang telah Allah perintahkan, la tasluhu illa binniyati, tidak sah apabila tidak disandarkan dengan niat. Niat itu ibarat kompas, ya. Kalau tadi ilmu itu bagaikan petanya, kalau niat itu ibarat kompasnya bagi orang pengembara. Peta tidak ada kompasnya, tidak ada utara, selatan, timur, baratnya, dia bakalan tidak tahu mau mengawali posisi tujuannya itu di sebelah mana arahnya. Ilmu itu diibaratkan petanya, sedangkan kompas diibaratnya kompasnya. Jadi saling membutuhkan ilmu dan juga niat. Bahkan sabdanya Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Dan segala urusan apa yang kita lakukan itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Fala buddah, maka wajib binniyati, daripada niat fi mabda'iha, di dalam memulai suatu perbuatan, lias ruhal amal, agar amalnya itu bisa diterima. Jadi hukumnya wajib. Di dalam sholat pun juga termasuk bagian daripada rukun. Kalau di dalam kitab fikih definisi daripada niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, kesengajaan di dalam melakukan sesuatu yang senantiasa bersamaan dengan mengawali pekerjaan. Misalnya di dalam sholat, niat itu harus berada di dalam takbir.
yang dilakukan atau disadarkan di dalam hati, atau adanya niat itu di dalam hati. Apabila suatu pekerjaan itu tidak diniatkan, seperti lupa niatnya, seperti misalnya melaksanakan ibadah puasa wajib Ramadan, niatnya kesiangan, karena aturannya niatnya itu kan harus sebelum fajar terbit itu sudah harus diniatkan. Kelupaan, enggak sah puasanya, kecuali puasa sunnah bisa nyusul. Jadi niat itu sangat penting. Terus yang ketiga, wasalisu, di dalam melakukan suatu amal itu as-sabr, butuh kesabaran. Diwastihi, di dalam menjalankannya, yakni artinya wasbir fiha, sabar di dalam menjalankannya, hatta yu'addaha ala sukun, sehingga menghasilkan ketenangan, wattuma'ninati, dan juga kehusuan. Di dalam melakukan suatu amal itu butuh kesabaran. Sabar itu dalam artian nyaman di dalam beribadah, terpenuhi semuanya dalam menjalankan sesuai dengan syarat dan rukunnya, tumakninahnya dilakukan, bahkan sunnah-sunnahnya pun juga dilakukan. Itu yang dimaksud dengan wasbir fiha. Dalam sehari semalam ibadah sholat dilakukan 5 waktu. Zuhur, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, dilakukan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketaatan. Ketaatan itu artinya merasa bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, warabi'uh al-ikhlas inda faradihi. Ikhlas inda faradihi, memasrahkan inda faradihi, ketika setelah melakukan suatu amal. Yang pertama sudah kita jalankan, kita paham, mengetahui ilmunya. Yang kedua, niatnya sudah kita niatkan. Dan yang ketiga, sudah dilakukan dengan penuh kesabaran. Dan yang keempat, tinggal kita pasrahkan kepada yang Maha Kuasa. Li'annal amalah, karena bahwasanya suatu amal la yuqbalu, tidak bisa diterima bighairi ikhlasin, dengan tanpa keikhlasan. Fa idza amilta bil ikhlas, maka ketika engkau melakukan suatu amal dengan penuh keikhlasan, yataqabbalullahu ta'ala minka, maka Allah akan menerima suatu amal dari apa yang telah engkau kerjakan. Jadi yang keempat ini apabila kita mengaplikasikan diri kita terhadap suatu amal, terutama khususnya dalam ibadah sholat, insya Allah, karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Apabila dalam diri kita itu masih ibaratnya kok masih begini ya, kok
Nah, kita tambah tanya, apakah kita sudah mengamalkan apa yang diingatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini? Yaitu yang pertama, apakah kita sudah memahami terkait dengan masalah ilmunya? Apakah niat kita sudah benar sesuai dengan apa yang telah disyariatkan? Apakah kita sudah sabar dalam menjalankannya? Apakah kita sudah ikhlas setelah kita melaksanakannya? Ada kaitannya dengan firman Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa ini memahami segala ketakwaan atau apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, itu memahami terkait dengan masalah ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk tetap mencari ilmu, untuk tetap semangat di dalam menuntut ilmu, karena hukumnya menuntut ilmu itu adalah wajib. Kurang lebihnya mohon maaf, wa'afanikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir. Terima kasih banyak kepada guru kita atas beberapa nasihat ataupun ilmu-ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari, juga tentunya bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kutip dari kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Al-Albani, yang mana banyak berisi nasihat-nasihat kehidupan agar kita tidak lalai. Untuk selanjutnya sambutan daripada Ketua Posima pada Bapak Ketua Ustaz Darul Mubin. Mungkin ada beberapa patah kata tentang informasi yang saya sampaikan kepada kita Bapak Ustaz Darul Mubin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ba'ts. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Ustaz Jailani sekaligus materi kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati para Ketua DKM Masjid dan Mushola sekiranya. Yang saya hormati para jemaah sekalian, sama-sama pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga kesempatan bisa hadir silaturahmi yang dibungkus dengan kajian Suling Bersima. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengabdi beribadah kepadanya. Tentu taklim Bersima pekan depan berdasarkan jadwal insyaallah bertempat di Masjid Al-Kahfi
Tadi saya berkomunikasi tapi kebetulan saya mati dan belum ada jawaban. Mudah-mudahan tidak ada barangkali ada tadi Al-Kahfi yang bisa konfirmasi. Bisa. Alhamdulillah. Jadi untuk pekan depan insyaallah bertempat di Masjid Al-Kahfi. Dan kita menanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala bersimak berjalan lancar tanpa kedepannya. Mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih spesifik lagi dan tidak hanya sulit bersimak. Alhamdulillah banyak kalau masukan banyak mungkin belum saya mohon maaf belum bisa daripada masukan-masukannya yang kedepannya mudah-mudahan kita bisa bersama-sama aktif di dalam suri simak. Alhamdulillah yang hadir kelihatannya sudah mulai bertambah kembali. Amin. Paling enggak itu aja kalau satu masjid hadir 5 orang saja. Ya. Di sini ada 18 masjid. 5 kali 18 kan? 18 kali itu berapa? 190 ya? 90 bulan. Apalagi kalau lebih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang kita lakukan, diberkahkan dalam kehidupan, berkah keluarga, berkah rezeki, dan berkah segalanya. Saya mungkin yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Amin ya Allah. Sallallahu tabaraka wa ta'ala kullu syai'in rasulullah amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin أمن يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولي سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بيمين الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتذكرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجة وتبلغنا بها الصلوات في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واختمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي حكما والحكم بالصالحين. رب نجني من القوم الظالمين. رب انفعنا بما علمتنا. رب علمنا على ذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا. توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعلم أنت الرزق الواسع الرزق الأمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Iya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir. Terima kasih banyak kepada guru kita. Mudah-mudahan pada pada hari ini dijabah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua terdiri daripada PKM Masjid Al-Jannah. Terima kasih dan mohon maaf tentunya bila ada hal yang kurang berkenan nantinya mohon dibantu dan sesudahnya. Setelah acara ini nanti kita sahabat bersama. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.